Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mirwan Satrianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait alur proses pelaksanaan sertifikasi PHPL. Dasar hukum yang digunakan yaitu Permen LHK nomor P30 tahun 2016 dan Perdirjen nomor P14 tahun 2016. Berikut merupakan alur sertifikasi PHPL. Pertama, audite atau dalam hal ini pemegang izin mengajukan permohonan penilaian kinerja PHPL secara tertulis kepada LPP HPL dengan tembusan kepada direktur, kepala dinas provinsi, dan kepala balai BPHP. Selanjutnya, LPPHPL menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data atau dokumen sebagaimana tercantum di dalam DPLS dan data atau dokumen terkait. Nah, data-data yang diminta tersebut dilakukan kajian oleh lembaga PHPL. Nah, jika tidak memenuhi persyaratan minimal, maka auditnya diminta melengkapi persyaratan terlebih dahulu. Selanjutnya, lembaga penilai PHPL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan audite. Selanjutnya, lembaga penilai PHPL menetapkan auditor dan tenaga ahli apabila diperlukan sesuai dengan persyaratan dan kompetensinya. Nah, selanjutnya, lembaga penilai PHPL menyampaikan pemberitahuan kepada direktur untuk diterbitkan surat pemberitahuan audit kinerja PHPL kepada kepala dinas provinsi, kepala balai, dan atau SKPD terkait selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan audit kinerja PHPL. Surat permohonan pemberitahuan dilengkapi dengan daftar nama dan waktu pelaksanaan audit kinerja PHPL. Kita lanjut ke pelaksanaan penilaian, yaitu adalah audit tahap pertama. Tim audit melaksanakan audit tahap pertama sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan, meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan verifikasi dokumen. Yang kedua, mempelajari kondisi lapangan audite. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan audite untuk menentukan kesiapan audit tahap 2. Kemudian menentukan metodologi penelitian dan mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap 2 dan persetujuan audite mengenai rincian audit tahap 2. Nah, lanjut ke audit tahap 2, terdiri dari 6 kegiatan nih. Yang pertama yaitu koordinasi dengan instansi kehutanan. Tim audit berkoordinasi dengan dinas provinsi dan balai serta balai pemantapan kawasan hutan setempat sebelum dan sesudah penilaian lapangan. Sebelum penilaian lapangan, tim audit menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi audite yang akan dinilai. Setelah selesai pelaksanaan penilaian lapangan, tim audit melaporkan bahwa penilaian lapangan telah selesai dan menyampaikan kebutuhan informasi yang kurang lengkap. Selanjutnya, kegiatan kedua yaitu konsultasi publik. Konsultasi publik ini gunanya untuk menampung aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional audite. Lembaga penilai PHPL wajib melakukan konsultasi publik dengan masyarakat yang secara langsung terkena dampak kegiatan dari pemegang izin atau audite dan pihak terkait lainnya, termasuk di dalamnya pemantau independen sekurang-kurangnya sebanyak 1 kali. Tim audit wajib mendokumentasikan kegiatan konsultasi publik dalam bentuk berita acara dan disertai daftar kehadiran peserta. Kegiatan yang ketiga yaitu pertemuan pembukaan. Pertemuan pembukaan ini adalah pertemuan antara tim audit dengan audite yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa dan atau surat tugas manajemen yang representatif. Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan kelengkapan dan transparansi data yang dibutuhkan oleh tim audit dapat dipenuhi oleh audite. Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk berita acara pertemuan pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir pertemuan pembukaan. Kegiatan yang keempat yaitu verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen audite dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator
yang ditetapkan pada Perdirjen dan Permen LHK. Kemudian untuk kegiatan observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Verifikasi dan observasi lapangan ini dilakukan paling lama 21 hari kalender dan diakhiri dengan pertemuan penutupan. Apa sih pertemuan penutupan itu? Yaitu pertemuan antara tim audit dengan auditi untuk memaparkan hasil penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Hasil pertemuan penutupan dituangkan dalam bentuk berita acara pertemuan penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir pertemuan penutupan. Yang keenam yaitu kegiatan observasi kegiatan penilaian kinerja. Dalam hal penilaian kinerja periode terakhir atau untuk persyaratan perpanjangan izin atau yang dibiayai dengan anggaran pemerintah, maka direktur dapat melaksanakan observasi kegiatan penilaian kinerja PHPL oleh lembaga penilai PHPL. Personil pelaksana observasi membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur. Nah, selanjutnya dari kesemua kegiatan tersebut dibuatlah laporan hasil penilaian kinerja PHPL yang disusun oleh tim audit, memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan berurutan, mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan dan disampaikan kepada lembaga penilai PHPL sebagai bahan pengambilan keputusan penerbitan sertifikat PHPL. Selanjutnya adalah keputusan sertifikasi. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pengambil keputusan yang berstatus personil tetap lembaga penilai PHPL berdasarkan laporan tim audit. Jadi bukan berasal dari tim audit yang bersangkutan, tim audit yang melaksanakan audit lapangan, bukan. Nah, audite dinyatakan lulus apabila nilai akhir kinerja sekurang-kurangnya berpredikat sedang. Apa sih predikat sedang itu? Nah, predikat sedang itu apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara 60% sampai dengan 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dengan catatan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan memenuhi standar verifikasi legalitas KAYU. Nah, jika tidak lulus, maka auditi dapat mengajukan banding. Jika lulus, maka publikasi keputusannya dapat dilakukan melalui website lembaga penilai PHPL dan website Kementerian KLHK melalui silk.debhud.go.id. Nah, selanjutnya penerbitan sertifikat. Sertifikat PHPL diberikan kepada auditi yang memiliki nilai akhir kinerja dengan predikat sedang atau baik dengan masa berlaku selama 5 tahun. Dalam hal hasil penilaian berpredikat buruk, auditi masih diberi kesempatan nih memperbaiki kinerja PHPL-nya sampai auditi mengajukan permohonan untuk nilai kembali oleh lembaga penilai PHPL. Nah, itu sudah selesai alur dari proses sertifikasi PHPL. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam lestari.